Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas mereview kitab tafsir. Yang pertama-tama, ini saya diberikan tugas untuk mereview tafsir dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi atau yang lebih dikenal dengan tafsir Asy-Sya'rawi. Ya, saya sendiri Ahmad Arifin akan mereview terkait dengan tafsir Asy-Sya'rawi ini. Yang pertama adalah profil mufassir. Nama lengkap Asy-Sya'rawi ialah Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, seorang tokoh ternama yang lahir di tanah Mesir yang menjadi daerah tempat tinggalnya para ulama pembaru Islam atau mujahidin seperti At-Tahtawi, Jamal ad-Din Al-Akhwani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dilahirkan pada hari Ahad tanggal 17 Rabiul Akhir 1329 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 April 1911 Masehi di Dakadus, ialah salah satu kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota Mayyit Homs, ibu kota provinsi Ad-Dahaliyat, Mesir. Daerah tersebut terletak di tengah delta Sungai Nil. Asy-Sya'rawi wafat pada tanggal 22 Safar 1419 Hijriah yang berkenaan pada tanggal 17 Juni 1998. Asy-Sya'rawi dimakamkan di daerah Dakadus. Ayahnya memberi gelar Amin, dan gelar ini dikenakan kepada masyarakat daerahnya. Asy-Sya'rawi ialah ayah dari 3 anak laki-laki dan 2 perempuan yang bernama Sami, Abdul Ar-Rahim, Ahmad Fatihah, dan Salihah. Asy-Sya'rawi mempunyai hasrat dan keinginan yang amat besar untuk mengarahkan anak-anaknya menjadi seorang ilmuwan. Untuk merealisasikan kegiatan itu, Asy-Sya'rawi selalu memantau ketika anak-anaknya dalam belajar. Ia ingin kelak Asy-Sya'rawi untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Asy-Sya'rawi sendiri mengaku bersama peran sang ayah membentuk kepribadiannya. Ya. Jadi Asy-Sya'rawi itu semasa dia belajar itu sangat dipengaruhi oleh ayahnya, karena ayahnya itu ingin sekali putranya Asy-Sya'rawi untuk bisa menjadi seorang ahli ilmu atau ahli tafsir, seperti itu. Terus pendidikan Asy-Sya'rawi. Umur 11 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Ya, Asy-Sya'rawi juga terdaftar di Madrasah Ibtidaiyah, lembaga pendidikan dasar Al-Azhar, pada tahun 1926 Masehi. Sejak beliau kecil sudah muncul kecerdasannya dalam menghafal syair atau puisi dan pepatah Arab dari sebuah perkataan dan hikmah. Kemudian mendapatkan ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar pada tahun 1923 Masehi. Memasuki Madrasah Tsanawiyah, bertambahlah minatnya dalam syair dan sastra. Kemudian beliau telah mendapatkan tempat khusus di antara rekan-rekannya serta terpilih sebagai ketua Persatuan Mahasiswa dan menjadi ketua perkumpulan sastrawan di Zakozok. Pada saat itu juga hadir Dr. Muhammad Al-Amun, Abdul Al-Mu'min Hafaji, penyair Tahir Abu Fasya. Hal ini yang menjadi titik perubahan kehidupan Asy-Sya'rawi. Ketika orang tuanya ingin mendaftarkan dirinya di Al-Azhar Kairo, ia ingin tinggal dengan saudaranya untuk bertani, namun orang tuanya mendesaknya untuk menemaninya ke Kairo dan membayar segala keperluan serta mempersiapkan tempat tinggalnya. Dan Asy-Sya'rawi juga memberikan syarat kepada orang tuanya agar
membelikan sejumlah buku induk dalam literatur klasik, bahasa, sains Al-Quran, tafsir, dan hadis. Dan sebagai jenis dari melemahkannya, sampai orang tuanya merestuinya dengan kembalinya ke desa asalnya. Asy-Syarawi juga terdaftar di Fakultas Bahasa Arab tahun 1937, dan Asy-Syarawi sibuk dengan gerakan nasionalis dan gerakan Al-Azhar pada tahun 1919 Masehi. Revolusi pecah di Al-Azhar. Kemudian pada saat itu Al-Azhar mengeluarkan pengumuman yang mencerminkan kejengkelan orang Mesir melawan penjajah Inggris pada saat itu. Institut Zaklozik tak jauh dari benteng Al-Azhar yang luluh di Kairo, Mesir. Di antara keunikan pada Al-Azhar ini, sekitarnya juga menyampaikan orientasi sesuatu yang mendemonstrasikan pada penahanan yang lebih dari sekali pada saat itu beliau sebagai kepala Persatuan Mahasiswa. Kemudian kekhasan buku dari tafsir Asy-Syarawi ini. Di antara keunikan pada tafsir Asy-Syarawi ini, salah satunya terletak pada kaidah kebahasaannya. Asy-Syarawi sangat teliti dalam mencermati kaidah kebahasaan dalam Al-Quran, sehingga mampu menguliti dan menggunakan bahasa yang ringan, yang dapat dipahami oleh semua kalangan. Sedangkan metode penafsiran dalam kitab tafsir Asy-Syarawi ini adalah tafsir tahlili dengan pendekatan pengkajian menggunakan bil-ra'yi, sedangkan coraknya adalah adabi, ijma'i, dan ijazi. Di antara keunikan pada kitab tafsir Asy-Syarawi ini, salah satunya terletak pada kaidah kebahasaannya, yang mana Asy-Syarawi sejak kecil itu dia sudah cinta dengan sastra Arab atau ilmu kebahasaan seperti syair, dan lain sebagainya. Asy-Syarawi sangat teliti dalam mencermati kaidah kebahasaan dalam Al-Quran, sehingga mampu menguliti dan menggunakan bahasa yang ringkas, ringan, yang dapat dipahami oleh semua kalangan. Kemudian sistematika dan karakteristik dari tafsir Asy-Syarawi ini. Yang pertama adalah munasabah, ya. Sistematika penyusunan dari tafsir Asy-Syarawi ini, yang pertama munasabah, makna dan kandungan surat serta hikmahnya. Yang ketiga basmalah dan ayat, dan yang keempat tafsir penjelasan ayat. Jadi secara sistematis Asy-Syarawi mengawali dan dalam tafsirnya dengan menjelaskan munasabah, yaitu menjelaskan hubungan surat yang ayat-ayatnya akan ditafsirkan itu dengan surat sebelumnya. Setelah itu ia menjelaskan per makna suatu surat dan menjelaskan tentang apa saja yang terkandung dalam surat tersebut, serta menjelaskan hikmah yang terdapat di dalamnya. Sebelum memasuki penafsiran ayat ini, terlebih dahulu menuliskan basmalah dan ayat kecuali sebelum surat Al-Fatihah. Ia menjelaskan dahulu pentingnya tajwid. Selanjutnya ia mentranskripsikan atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan dengan karakteristik dari tafsir Asy-Syarawi, bila diamati, maka dapat dikemukakan bahwa dalam penafsiran ayat, Asy-Syarawi menjelaskan makna suatu kata pada ayat yang ditafsirkan dengan mengeksplorasi ayat-ayat lain yang menggunakan kata tersebut. Untuk memperkuat penafsirannya, terkadang ia mengutip hadis dan syair yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Ia sangat respek pada perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ia pun ikut menafsirkannya. Karenanya ia pula berupaya mengedepankan kemukjizatan Al-Quran. Bila diperhatikan lebih jauh, yang penting
paling spesifik adalah ketika penafsiran ayat-ayat Al-Quran, ia terkadang mengemukakan atau menyampaikan contoh-contoh rasional untuk lebih memudahkan dalam menangkap atau memahami persoalan penafsirannya. Ia mempunyai karakteristik yang spesifik, yaitu dengan mengemukakan contoh yang rasional dalam mengelaborasikan tafsir. Adapun contoh-contoh penafsiran ada di antaranya mengidentifikasi bahwa ia tidak mendukung hal-hal yang bersifat mutasyabihat, dan izzaliyat. Sebaliknya, ia sangat mendukung hal-hal yang bersifat ilmiah. Sementara pandangan para pakar terhadapnya adalah bernuansa rasional atau moderat dalam segi penafsirannya dan terkenal dengan sofistiknya. Kemudian sekilas tentang tafsir Asy-Sya'rawi. Dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi kerap menggunakan penafsiran ayat dengan ayat. Misalnya ketika menafsirkan surat Al-An'am, ya, Asy-Sya'rawi tatkala menjelaskan kata al-malakut pada ayat di atas, ia tidak melepaskan pemahamannya pada kaidah gramatikal atau semantik belaka, melainkan menggunakan ayat lain guna memudahkan dalam memahami dari suatu kata yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Al-malakut terambil dari kata malaka, berarti menguasai. Adapun dilihat dari isi dan sistematikanya, tampak bahwa kitab ini terdiri dari 18 jilid yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Nomor bisa teman-teman lihat sendiri ya di layar. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu terdiri dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat 154. Kemudian ke bawah terus sampai ke 18 ya. Yang terakhir yaitu surat Al-Qasas sampai surat Ar-Rum ayat 58. Berdasarkan tabel tersebut, maka tafsir ini tidak memuat dari surat Al-Luqman hingga surat An-Nas, atau dari pertengahan juz 21 hingga akhir juz 30 dalam Al-Quran. Sementara itu, dilihat dari metodenya, tafsir Asy-Sya'rawi ini susah untuk dipetakan, sebab tafsir ini merupakan tafsir bil al-lisan atau tafsir sauti, hasil pidato atau ceramah yang kemudian dibukukan. Dengan demikian, tafsir ini tidak ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah. Namun secara umum, tafsir ini menggunakan metode gabungan antara tahlili dan tematik. Dengan kata lain, Asy-Sya'rawi menggunakan metode tahlili, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dan menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan penafsiran. Kemudian ia menjelaskan dengan menggunakan metode dan pendekatan tematik, yaitu membahas Al-Quran dalam sebuah tema yang teratur. Metode dan langkah-langkah yang ditempuh Asy-Sya'rawi dalam menjelaskan ayat Al-Quran yakni 1. Dalam tafsir ini memuat perenungan dan pandangan-pandangan yang tajam. Yang kedua, mengandung tafsir maudhu'i, yakni dalam pembahasan ayat Al-Quran ia mencoba mengkajinya pada suatu tema. Yang ketiga, tafsir ini merupakan tafsir sauti, hasil ceramah yang kemudian dibukukan. Yang keempat, Asy-Sya'rawi adalah orang yang ahli dalam bahasa sastra Arab. Maka itu ia selalu berangkat dari analisis bahasa ketika menafsirkan sebuah ayat.
Yang kelima, berusaha menyingkap fasohah Al-Qur'ani, kehebatan Al-Qur'an dan rahasia sistematikanya. Yang keenam, tujuan dari tafsir ini adalah untuk memperbaiki sosial, al-islah al-ijtimai, moral dan tarbawi atau pendidikan. Yang ketujuh, menyingkap ayat-ayat hukum dan melihat asbab an-nuzulnya. Yang kedelapan, menggabungkan antara pendalaman dan kesederhanaan dalam menafsirkan dan menyampaikannya. Yang kesembilan, menggunakan metode analisis dan tematik dan berusaha menghubungkan antara ayat munasabah al-ayat. Yang 10, terkadang cenderung bernuansa sufistik. Sufistik itu terkenal dengan orang-orang yang tidak condong ke dunia. Yang ke-11, menggunakan gaya bahasa uslub retoris dialogis al-manatiqi al-jadali. Yang ke-12, menyingkap penemuan-penemuan ilmiah dalam Al-Qur'an. Selain Asy-Sya'rawi itu mengarang kitab tafsir Asy-Sya'rawi, beliau juga banyak beberapa karangan lain, ya, seperti contoh yang saya cantumkan berikut ini. Ada 21 karangan. Yang pertama adalah Al-Mukhtar min Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, terdiri dari 3 jilid. Yang kedua, Mu'jizat Al-Qur'an Al-Karim. Yang keempat, Al-Isra Al-Isra wa Al-Mirai. Yang keempat, Al-Qur'an Al-Karim Mu'jizat wa Mahjah, dan terus ke bawah sampai belakang. Yang terakhir yaitu Hada wa al-Islam. Kemudian penghargaan yang diterima oleh Asy-Sya'rawi. Asy-Sya'rawi mengawali pekerjaan dengan menjadi tenaga pengajar Al-Azhar. Kemudian Asy-Sya'rawi pindah mengajar di sekolah Az-Zaqaqiq pada tahun 1950. Ia diutus ke Arab Saudi untuk menjadi dosen Fakultas Syariah Universitas Ulumul Qura Mekah pada tahun 1960. Beliau dan semua pengajar di Al-Azhar yang sedang berada di Saudi disuruh kembali ke Mesir karena adanya perselisihan antara Jamal Abdul Nasser, presiden Mesir pada kala itu, dengan Raja Saud. Kembalinya dari Arab Saudi pada tahun 1962, ia ditunjuk sebagai direktur dakwah di Departemen Agama dan merangkap sebagai pengawas bagi pengajar bahasa Arab di Al-Azhar, serta menjadi ketua di kantor Syekh Hasan Ma'mun, Syekh Majid Al-Azhar. Bersama rombongan yang beliau pimpin oleh pihak Al-Azhar, Asy-Sya'rawi diutus ke Aljazair untuk berdakwah. Ketika sampai di sana, ia menyaksikan fenomena yang tidak baik, yaitu akan dijadikannya bahasa Prancis sebagai bahasa resmi negara menggantikan bahasa Arab, bahasa Aljazair. Maka beliau menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan masyarakat Aljazair akan pentingnya kembali kepada bahasa Arab sebagai salah satu identitas negara Islam. Usulan tersebut akhirnya mendapatkan respon yang positif dari penduduk Aljazair. Setelah kembali ke Mesir, beliau ditunjuk sebagai ketua Departemen Agama cabang Provinsi Gharbiyah pada tahun 1970. Ia kemudian diminta oleh kerajaan Saudi untuk mengajar di Universitas King Abdul Aziz pada bulan November tahun 1976. Perdana Menteri Sayyid Mamduh Salim memilih anggota kementeriannya. Asy-Sya'rawi juga ditugaskan untuk Departemen Urusan Wakaf dan Urusan Al-Azhar sampai bulan Oktober 1978. Setelah meninggalkan pengaruh yang bagus bagi kehidupan ekonomi Mesir,
Beliau yang pertama kali mengeluarkan keputusan menteri tentang pembuatan Bank Islam pertama di Mesir, yaitu Bank Faisal, merupakan wewenang Menteri Ekonomi dan Keuangan daerah Hamid Jayid pada masa ini yang diserahkan kepadanya dan disetujui oleh anggota parlemen Mesir. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tafsir Asy-Syarawi. Mungkin dari semua itu yang saya rangkum, yang saya cantumkan dalam review ini masih sangat kurang dari kata sempurna, tidak bisa mencakup semua dari apa yang beliau miliki, apa yang beliau kuasai selama ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.